UMKM Encim Gayem adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang F&B berupa makanan ringan, yaitu keripik kentang. UMKM ini didirikan oleh seorang wanita bernama Fatma di daerah Tangerang dan telah berdiri sejak 2015. UMKM ini berdiri karena dorongan dari orang tua Fatma untuk melihat anaknya bekerja sambil berbisnis. Pada awalnya, UMKM Encim Gayem menjual produknya dengan sistem pre-order di lingkungan sekitar rumah Fatma. Namun sekarang, UMKM Encim Gayem telah berkembang dan sudah menjual produk mereka di platform media sosial berupa Instagram dan juga beberapa marketplace seperti Tokopedia, Shopee, JD.id, dan juga platform Gojek. Pada marketing plan kali ini, kelompok kami memilih Malaysia sebagai negara tujuan ekspor UMKM Encim Gayem. Mengapa Malaysia? Yang pertama adalah dari segi jarak. Malaysia merupakan salah satu negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara. Menurut kelompok kami, dengan jarak yang relatif dekat antara Indonesia dengan Malaysia, dapat memudahkan UMKM Encim Gayem untuk melakukan delivery dan juga melakukan kontrol terhadap pasar mereka yang berada di Malaysia. Yang kedua adalah dari segi market. Menurut data yang dilansir oleh Faustat, tingkat konsumsi masyarakat Malaysia terhadap keripik kentang relatif mengalami kenaikan pada tahun 2018, yaitu sebesar 5,96% atau setara dengan 14,4 kg per kapita. Ini mendukung rencana kelompok kami untuk melakukan ekspor ke Malaysia. Selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan dan juga kelemahan dari UMKM Encim Gayem, kelompok kami melakukan analisis menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Menurut analisis dari kelompok kami, UMKM Encim Gayem memiliki 3 strength. Yang pertama adalah UMKM Encim Gayem memiliki platform media sosial Instagram yang sudah memiliki 10.000 pengikut. Ini dapat mendukung UMKM Encim Gayem untuk melakukan penjualan. Yang kedua adalah packaging yang aman dan juga menarik, yang sudah dibuat oleh UMKM Encim Gayem untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir adalah UMKM Encim Gayem sudah melakukan kerjasama dengan beberapa influencer dan juga selebgram untuk mempromosikan produk mereka. Selanjutnya, apa kelemahan dari UMKM Encim Gayem? Yang pertama adalah modal yang kurang. Untuk melakukan ekspor ke sebuah negara, UMKM ataupun bisnis harus memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi persaingan yang terjadi di negara tersebut. Yang kedua adalah promosi yang belum tepat sasaran. Menurut kelompok kami, berdasarkan riset yang sudah dilakukan, UMKM Encim Gayem sudah bekerja sama dengan beberapa influencer dan juga selebgram. Namun, influencer dan selebgram yang diajak kerjasama tidak sesuai dengan target pasar yang ingin dicapai oleh UMKM Encim Gayem. Yang ketiga adalah dari segi opportunity. Kami melihat bahwa UMKM Encim Gayem memiliki peluang. Yang pertama adalah mendukung dari data yang sudah dilansir oleh Faustat bahwa kenaikan tingkat konsumsi keripik kentang sebesar 5,96% atau setara dengan 14,4 kg per kapita. Itu mendukung rencana kami untuk melakukan ekspor ke Malaysia. Yang kedua adalah opportunity yang kami lihat bahwa UMKM Encim Gayem dapat menjalin kerjasama dengan artis Indonesia yang memiliki popularitas di negara Malaysia. Ini dapat mendukung promosi mereka terhadap UMKM Encim Gayem ini. Yang terakhir adalah dari segi ancaman. Ancaman yang kami analisis dan kami amati ada 2, yaitu pertama, market leader dari keripik kentang itu sendiri. Market leader dari keripik kentang yang ada di Malaysia adalah Lays oleh Frito-Lay. Ini merupakan suatu ancaman bagi UMKM Encim Gayem dalam bersaing di pasar. Yang kedua adalah substitusi. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang senang untuk mengonsumsi makanan ringan. Namun, terdapat juga makanan ringan yang menjadi substitusi dari keripik kentang.
yaitu berupa kacang-kacangan yang sangat digemari oleh masyarakat Malaysia. Kemudian berikutnya ada mix. Mix ini meliputi segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama segmenting. Segmentingnya siapa sih? Secara umum dapat dikatakan bahwa main target pemasaran atau segmenting dalam ekspor marketing plan untuk keripik kentang ebi encim gayam ini tentu adalah mereka warga Indonesia yang bekerja atau menetap di Malaysia. Meski demikian, UMKM encim gayam tetap akan memastikan bahwa barang yang diekspor tidak hanya mampu serta sampai ke target pasar, namun juga diharapkan dapat berkembang untuk me-reach out segmen pasar yang lebih besar lagi. Hal ini memungkinkan terjadi dengan cara memperhatikan beberapa variabel dalam proses lainnya. Kemudian yang berikutnya ada targeting. Target pasar yang akan menjadi segmen keripik kentang ebi encim gayam ini adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, khususnya di daerah Chowkit dan masyarakat sekitar yang mengemari keripik kentang. Berikutnya ada positioning. Positioning adalah menentukan posisi dengan cara produk, merek, atau organisasi perusahaan diekspresikan secara relatif dibandingkan dengan para pesaing oleh para konsumen atau pelanggan. Nah, positioning si brand encim gayam ini adalah tidak hanya sekedar keripik kentang biasa, melainkan keripik kentang dengan tambahan ebi di dalamnya yang memiliki cita rasa yang unik. Saya akan menjelaskan mengenai marketing mix yang digunakan oleh encim gayam berupa strategi pemasaran 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Untuk produk yang ditawarkan oleh encim gayam adalah keripik kentang ebi dengan 4 variasi rasa yang berbeda-beda. Ada keripik kentang ebi original, ada keripik kentang ebi spicy, keripik kentang ebi Thai chili, dan keripik kentang ebi Valderay. Selain keripik kentang ebi, produk encim gayam juga menawarkan keripik kentang Mustafa Teri Kacang. Semua produk yang diproduksi oleh encim gayam merupakan produk homemade yang terbuat dari kentang goreng, bumbu ebi, dan bawang goreng. Dengan kualitas kemasan yang aman, kekinian, produksi homemade, dan dapat bertahan selama 1,5 bulan tanpa menggunakan bahan pengawet, produk dari encim gayam ini memiliki harga yang berbeda tiap variannya. Dengan range harga dari Rp17.500 per 100 gram sampai dengan Rp40.000 per 100 gram. Mulai dari keripik kentang ebi original dengan harga Rp20.000 per 100 gram, keripik kentang ebi Thai chili dengan harga Rp20.000 per 100 gram, kentang telur asin dengan harga Rp40.000 per 100 gram, dan kentang Mustafa Teri Kacang dengan harga Rp17.500 per 100 gram. Tergolong produk dengan harga yang terjangkau di pasaran. Seringkali melalui e-commerce online, produk encim gayam menawarkan diskon mulai dari 20% atau cashback GoPay sebesar 50%. Dengan berbagai macam diskon lainnya dapat menguntungkan bagi konsumen dan tentunya semakin menarik daya beli konsumen pada produk encim gayam. Lokasi atau tempat yang dimasuki suatu produk dapat menentukan keberhasilan dari target pasar produk tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh produk encim gayam. Dengan target pasar warga negara Indonesia yang berdomisili di Malaysia, tepatnya di Chowkit, Little Indonesian Village, Kuala Lumpur, Malaysia, encim gayam memasarkan produk yang dijual monthly order. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara Indonesia dan Malaysia, produk encim gayam dapat dikirimkan ke Malaysia dengan mudah melalui akomodasi baik dari darat, laut, maupun udara. Promosi produk encim gayam dilakukan melalui berbagai media dan kemajuan teknologi di era digital saat ini. Encim gayam memanfaatkan platform seperti Instagram dan e-commerce lainnya untuk mempromosikan produk-produknya, seperti melakukan endorsement dan mempromosikan produk-produknya melalui public figure Indonesia yang sudah cukup terkenal di Malaysia seperti Chelsea Olivia dan Krisdayanti, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas terutama yang berdomisili di Malaysia. Lalu, untuk e-commerce, encim gayam memasukkan produknya di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan JD.id dengan menarik konsumen melalui diskon-diskon yang ditawarkannya. Tidak hanya memanfaatkan platform media sosial dan e-commerce, encim gayam juga memiliki strategi untuk memasukkan produknya ke dalam restoran. Dengan minat penduduk Malaysia dan Indonesia yang seringkali menambahkan cita rasa di dalam makanannya.
seperti menambahkan cemilan, keripik, ataupun kerupuk. Encim Gayam memasukkan produknya ke dalam restoran sebagai teman makan atau tambahan lauk.